Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mahasiswa dan mahasiswi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 April yang memperbanggakan khusus kelas ekstensi, kelas karyawan ke-26 ya. Selamat bertemu kembali dengan proses belajar mengajar pada mata kuliah manajemen keuangan ya. Mengawali perkuliahan hari ini, puji dan syukur kita sama-sama panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga pada malam hari ini ya kita bisa bertemu dan berkumpul dalam proses belajar mengajar walaupun secara virtual dan asinkron ya. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini mendapatkan berkah ridho serta dimudahkan dalam menyerap berbagai ilmu, khususnya mata kuliah yang sedang kita pelajari, yakni manajemen keuangan ya. Salawat serta salam semoga tetap dicurahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, ya, sahabat-sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, serta seluruh umatnya yang selalu taat patuh terhadap ajaran beliau yang mudah-mudahan termasuk kita di antaranya ya. Baik, mengawali perkuliahan hari ini, terakhir kita kemarin pada pokok bahasan break-even point ya. Dan untuk hari ini kita akan membahas pada pokok bahasan analisis tentang laporan keuangan ya. Jadi laporan keuangan baik itu yang diberikan oleh staf kita ataupun oleh kita sendiri yang membuatnya, kita perlu lakukan beberapa analisis ya dengan beberapa metode, kemudian dengan beberapa teknis yang sering kita gunakan ya. Itu. Nah, pada hari ini bahwa laporan keuangan ini dianalisis itu pertama perubahan data menjadi sebuah informasi ya. Jelas di situ ada interpretasi, ada pemaknaan dari setiap angka ataupun detail hasil yang kita peroleh dalam sebuah laporan keuangan ya, baik itu neraca, laba rugi ataupun laporan perubahan modal. Kita bisa melihat dan bisa membaca bahwa angka dari perubahan angka yang dihasilkan dalam laporan keuangan berupa neraca, laporan laba rugi, kemudian perubahan modal, kemudian cash flow ya, itu kita bisa menginterpretasikan. Kemudian juga dari interpretasi tadi selanjutnya untuk diambil keputusan ya, karena beberapa interpretasi dengan angka-angka tersebut dapat menjadi sebuah informasi yang diberikan pemaknaan, dan makna tersebut, informasi tersebut selanjutnya untuk diambil keputusan. Apakah keputusan itu dari informasi, bisa informasi itu bersifat baik, bisa sedang, bisa juga buruk. Nah, sehingga pengambilan keputusannya nanti tergantung dari informasi dan pemaknaan dari laporan keuangan yang sudah kita analisis. Karena mungkin bagi orang-orang yang tidak terlalu mampu membaca laporan keuangan, angka-angka yang diperoleh atau yang nampak dalam laporan keuangan itu sebuah angka-angka yang biasa saja, bahkan
tidak berarti apapun. Tetapi bagi mereka yang mampu membaca pemaknaan atau informasi yang ditampilkan dalam sebuah laporan keuangan, mereka bisa mengambil makna informasi sehingga dia bisa mengambil kesimpulan. Makanya bagi beberapa perusahaan, laporan keuangan itu menjadi sebuah yang privasi ya, corporate, privasi corporate. Kenapa? Karena angka-angka yang mereka hasilkan itu khawatir bisa tercecer dan bisa dibaca orang luar. Hal ini bukan menjadi aib saja, tetapi kalaupun bagus, mereka akan menampilkan data yang bisa dibaca pihak lain. Nah, terutama pihak kompetitor, sehingga kompetitor yang mampu membaca bisa melihat bahwa sumber keberhasilan atau item-item dari keberhasilan yang dilihat dari laporan keuangan yang dibaca tadi itu dari sumber A, B, C, sehingga mereka bisa mengcopy paste atau melakukan strategi yang sama, bahkan bisa lebih dari strategi yang kita lakukan. Sebaliknya, jika pun jelek, mereka bisa saja membuatkan sebuah isu negatif kepada pihak pelanggan dengan tujuan pelanggan yang ada walaupun sedikit pun bisa beralih kepada perusahaan yang tadi membaca data itu. Sehingga intinya laporan keuangan itu masih berupa privasi dan biasanya jarang di publikasikan, apalagi yang masih dalam tahun buku berjalan ya, seperti itu. Oke, ini analisis laporan keuangan yang kita sekarang pelajari adalah bagaimana perubahan data menjadi sebuah informasi. Kemudian tujuan dari analisis laporan keuangan, nanti kemudian sifat analisis laporan keuangan, dan teknis analisis laporan keuangan. Nah, beberapa teknis yang sering kita lakukan adalah paling tidak analisis trends series ya, atau membandingkan antara laporan keuangan tahun lalu dengan tahun sekarang. Bisa 3 tahun terakhir, bisa 5 tahun terakhir. Kemudian pergerakan presentasinya kita bandingkan, dan itu menjadi sebuah informasi bahwa hampir rata-rata pergerakan untuk indikator aktiva produktif misalkan ya, sekian persen, maka berarti pertumbuhan atau perkembangan selama 5 tahun terakhir itu rata-rata sekian persen. Itu sebuah informasi dari sebuah analisis. Kemudian untuk informasi keputusan selanjutnya, berarti kalau kita membuatkan perencanaan, paling tidak kita tidak lebih dasarnya itu rata-rata pertumbuhan selama 5 tahun tadi. Kalau diperoleh 5%, berarti kita bisa membuatkan perencanaan di atas 5%, tetapi juga tidak terlalu tinggi. Intinya kita tidak melakukan di bawah rata-rata pertumbuhan aktiva produktif yang sudah kita lakukan analisis dan dihasilkan sebuah informasi, sehingga dasar pengambilan keputusan dalam membuat perencanaan itu kita ada, dan orang merasa logis dan rasional saat mendengarkan rencana-rencana kita, sehingga rencana kita bisa dikatakan sebagai rencana yang rasional dan terukur. Nah, seperti itu barangkali salah satu tujuan dari laporan keuangan ini ya. Nanti ada juga teknis-teknis yang lainnya, misalkan bisa membandingkan dengan analisis komparatif ya dengan perusahaan sejenis yang kita punya untuk eksternalnya ya. Kemudian juga bisa juga membandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang mayoritas. Syukur-syukur ada asosiasi yang sudah memiliki standar tersendiri, sehingga standar itu bisa menjadi patokan dari laporan keuangan kita bisa dikatakan sehat atau tidaknya. Kemudian juga ada analisis seperti analisis rasio ya, itu juga bisa digunakan. Ya, seperti itu barangkali ya.
Nah, untuk analisis laporan keuangan, nah ini tadi sudah saya sebutkan, sudah saya jelaskan bahwa salah satu manfaat dari laporan keuangan adalah sebagai alat yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Nah, tadi saya sudah katakan ya bahwa dari laporan keuangan, baik neraca, laba rugi, kan itu tidak sekedar dibuat kemudian dilaporkan. Kemudian juga pemimpin tidak hanya menerima kemudian ucapan terima kasih, mereka harus bisa membaca. Dan pembacaan itu bisa hanya orang yang paham kan. Dan dari situ angka-angka yang dalam bentuk bagan, kolom, bisa neraca dalam bentuk skontro, kemudian komparatif ataupun neraca harian misalnya, nanti atasan bisa membaca. Kemudian bagaimana bentuk neraca komparatif, kontrol, dan neraca harian. Kemudian apa kelebihan dalam pembacaan informasi neraca dalam bentuk kontrol, komparatif, dan harian. Sehingga setiap hari atau setiap minggu atau setiap bulan atau setiap semester pimpinan bisa saja meminta tolong di-printkan atau saya minta laporan neraca kontrol misalkan, atau neraca komparatif atau neraca harian. Tergantung. Biasanya atasan itu ingin membaca ke arah mana. Jika membaca tentang perkembangan harian, bisa saja dia meminta laporan keuangan neraca harian. Ya, walaupun sekarang zaman teknologinya sudah canggih, sebenarnya tanpa diminta pun di PC komputernya atau laptopnya pimpinan itu asal connect dengan jaringan atau server yang ada di kantor, sebetulnya dia sudah bisa membuka sehingga apa yang dia inginkan terhadap bawahan tadi meminta neraca sebetulnya di fasilitas jaringan laptopnya pimpinan itu juga sudah bisa membuka neraca itu. Tapi bisa saja kan hari ini mungkin server itu sedang gangguan atau sedang error, sehingga bisa saja si pimpinan itu meminta dalam bentuk neraca laba rugi setiap laporannya itu. Gitu. Dan sebetulnya kalau zaman dulu kan selalu di print kemudian disimpan di meja pimpinan, kalau zaman sekarang bisa saja kan itu dikirim dalam bentuk PDF ataupun bentuk office yang lainnya dan dikirim bisa melalui WA pimpinan, bisa melalui email dan lain sebagainya. Sehingga lebih praktis, lebih efisien karena tidak terlalu menggunakan banyak biaya kertas, kemudian tinta dan lain sebagainya. Dan pimpinan dalam keadaan berkendaraan, artinya dalam sedang di perjalanan, yang penting dia memiliki supir, artinya tidak dalam nyetir sendiri, dia sudah bisa membaca. Sehingga informasi apa yang dihasilkan di perusahaannya hari ini, baik itu kinerja keuangan, bisa dilihat informasi tersebut di neraca, di laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan modal, kemudian juga cash flow, itu dia sudah lihat hanya di genggaman HP saja, bisa saja. Bahkan kalau fasilitas HP-nya komplit dan luar biasa bagus, sebetulnya aplikasi software akuntansi yang ada di kantor itu bisa saja dibuka juga di HP. Jadi kalau tadi kita mengilustrasikan membukanya di laptop, di komputernya pimpinan asal connect dengan jaringan yang bagus, sekarang di HP juga dia bisa, sehingga dia buka aplikasi software akuntansi perusahaan dia di HP. Dan di situ sudah seperti membuka di laptop saja. Sehingga apapun hasil informasinya dia bisa lihat. Jika dirasa ada informasi-informasi yang janggal, ataupun ada informasi yang sekiranya mengkhawatirkan dan membahayakan, maka dia di perjalanan atau dimanapun bisa mengambil tindakan dalam bentuk mungkin telepon ya atau WA pihak-pihak terkait yang ada di perusahaannya. Atau bisa saja hari itu dia bisa melaksanakan rapat ya, walaupun dia posisinya lagi di kendaraan atau mungkin lagi di bandara, pimpinan itu dia bisa saja rapatnya bisa saja dalam bentuk video call dengan beberapa
pegawai atau setingkat kabag misalkan yang ada di perusahaannya. Nah, di situ bisa langsung. Dan rapat sekarang tidak seperti dulu. Misalkan, siapkan rapat jam sekian, saya lagi di perjalanan. Dan begitu datang langsung rapat, hari ini kita bisa cepat. Dan bawahannya ada yang sudah pulang ke rumah pun bisa mengikuti rapat melalui virtual ya, gitu. Bisa video call, bisa juga lewat aplikasi Zoom Meeting, Google Meet, dan lain sebagainya. Jika memang ada beberapa data yang harus ditampilkan dan harus dibahas karena merasa ini bakal bahaya di laporan keuangan, kemudian harus menampilkan dan harus share screen, maka dia akan menggunakan aplikasi-aplikasi yang lainnya ya, seperti Zoom Meeting maupun Google Meet atau yang lainnya. Gitu. Sehingga walaupun ada di manapun pihak pegawai kita, kemudian pimpinan kita, itu tindakan itu bisa dilakukan dengan cepat. Ya. Termasuk rapat-rapatnya juga, bahkan notulennya. Bahkan notulen supaya tidak capek ya untuk mencatat apa hasil kesimpulan inti-inti dari rapat hari ini itu tidak terlalu capek dan seperti zaman dulu ya. Sekarang kan kalaupun ada yang terlewat, Anda kan punya rekamannya. Di Zoom Meeting punya rekamannya ya, sehingga nanti notulen bisa putar kembali hal-hal yang penting yang terlewat, tidak tercatat. Jadi dengan perkembangan teknologi dan informasi yang sudah sangat luar biasa cepat, justru proses analisis laporan keuangan pun berjalan dengan cepat. Jadi sehingga tidak ada lagi sekarang laporan keuangan yang telat untuk dilaporkan, yang telat untuk dianalisis, yang telat untuk dianalisis tindakan. Sangat sudah tidak mungkin. Bahkan beberapa software sudah mampu menghitung atau memproses analisis-analisis yang kita sebut tadi. Misalkan kita mau melihat analisis laporan keuangan perbandingan 5 tahun terakhir dari sisi aktiva tetap, dari sisi aktiva lancar, dari sisi aktiva atau pasipa misalkan. Mereka menampilkan sendiri gitu. Sehingga kita tinggal membacanya saja. Kalau dulu kan kita harus membuat dalam bentuk kolom ya, kemudian memasukkan data-data itu paling tidak di Excel ya, dan kita menganalisisnya sehingga proses itu dilakukan oleh manusia. Nah, sekarang proses semua itu dilakukan oleh sistem yang disebut dengan software. Bahkan informasinya pun software itu sudah mampu menghasilkan. Jadi kalau kita klik bagaimana analisis aktiva produktif, maka proses kalau itu time series yang kita inginkan metodenya misalkan dengan membandingkan dari tahun yang lampau kepada dengan tahun sekarang, maka yang keluar sesuai dengan keinginan kita. Bahkan analisisnya muncul, datanya muncul, dan di samping itu informasinya, interpretasinya sudah muncul. Data perkembangan seperti kalimat uraian, cuma tidak ngomong suara ya, dia uraian seperti deskripsi bahwa dari 5 tahun yang kita minta itu pertumbuhan aktiva produktif adalah fluktuatif misalkan. Bahkan di 1 tahun 2019 mengalami penurunan yang tajam. Tetapi jika diratakan itu kalimatnya seperti kalimat hasil interpretasi manusia, gitu, ya. Jadi beberapa hal tentang angka-angka tadi sudah diinterpretasikan sehingga informasinya sudah mampu dibuatkan oleh sebuah sistem yang disebut dengan software. Nah, kalau di ujian UAS atau UTS mungkin kita masih menggunakan analisis-analisis kita dan diinterpretasikan oleh kalimat kita sendiri ya. Karena kita supaya paham dan yang kita inginkan bukan masalah kan Pak fasilitas sudah ada, kenapa kita harus balik ke zaman jadul. Tidak, yang kita proses adalah proses pemahaman prosesnya ya, bukan sekedar hasil. Sehingga tetap kalau di akademik itu harus dihitung manual ya, begitu. Kemudian hal ini pengambilan keputusan ini bisa
tercapai apabila pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan melakukan analisis secara baik dan benar. Analisis yang mana? Analisis yang tadi sudah saya sampaikan. Tergantung ya, yang umum dalam indikator metode itu kan yang hal-hal krusial yang membantu manusia untuk membuat keputusan dalam rangka mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin untuk perusahaan sebagai implikasi untuk menambah kesejahteraan bagi para stakeholder yang ada di situ ya, baik owner, karyawan juga itu menambah kesejahteraan. Artinya labanya juga meningkat, juga salah satu indikator dari menambah kesejahteraan ya, seperti itu. Jadi harus dianalisis dengan baik dan benar ya, gitu. Sehingga kalau analisisnya tidak baik, menyesatkan, salah kaprah, maka penampilan informasi juga berarti informasi yang salah. Dan depan pengambilan keputusannya adalah juga salah. Misalkan, analisis yang dilakukan dalam laporan keuangan itu salah. Misalkan laba rugi, salah. Padahal sebetulnya kalau dihitung dengan benar, sebetulnya rugi. Malah kita terhitung untung. Nah, berarti informasi yang ditampilkannya perusahaan kita ini dari laba rugi adalah untung. Berarti decision maker-nya, ya berarti kan paling tidak pengambilan keputusan ya alhamdulillah tenang, kita sudah melakukan hal-hal yang terbaik. Kalaupun belum target, ayo tingkatkan. Kalaupun sudah target, pertahankan. Bahkan ada pengambilan keputusan akhir tahun kita akan family gathering, misalkan ke luar negeri bersama keluarga dari para karyawan atau yang lain sebagainya. Padahal sebenarnya perusahaan kita ini lagi dalam keadaan merugi. Nah ini kan bahaya. Jadi dari hasil analisisnya tadi yang kurang baik dan kurang benar, maka penyampaian atau informasi yang diperoleh juga tidak baik dan tidak benar, sehingga apa yang diputuskan ya dalam pengambilan keputusan juga menjerumuskan ya, mengambil keputusan yang salah dan tidak baik. Nah, kemudian analisis laporan keuangan ini untuk siapa? Untuk para pihak yang berkepentingan. Pihak intern jelas ya, kita pemilik modal, owner, kemudian direksi, komisaris, kemudian internal. Kita juga dengan dibahas dengan para karyawan juga penting untuk mencapai keberhasilan kinerja kita. Sehingga jika kinerja kita keberhasilannya masih jauh dari realisasinya, maka nanti di internal dalam meeting ini akan menggenjot terus ya bagaimana target-target ini supaya bisa tercapai. Dan di pihak eksternal jelas juga ini berkepentingan ya laporan keuangan ini banyak ya. Misalkan pihak perbankan atau yang supply dana pihak ketiga itu karena kita pun tidak terlalu mengandalkan juga dana-dana sendiri kan. Ada juga ya dana pinjaman bank. Nah, bank itu juga membutuhkan laporan keuangan karena kalau laporan keuangan perusahaan kitanya kurang sehat, maka mereka pun enggan dan jarang mau untuk berinvestasi atau memberikan pengucuran kredit kepada perusahaan kita. Nah, pihak eksternal lainnya salah satunya juga pemerintah ya, kemudian juga pajak ya, bagian pajak juga membutuhkan dan banyak lagi yang membutuhkan tentang laporan keuangan yang kita buat. Jadi hati-hati, kebayang kalau hasil pengolahan laporan keuangannya salah, menganalisisnya salah, maka akan memberikan informasi yang salah dan akan menjadikan pengambilan keputusan yang salah pula ya, karena diperoleh dari data yang salah, sehingga pengambilan keputusan tersebut merupakan pengambilan keputusan yang menjerumuskan ya gitu. Nah, bagaimana perubahan data menjadi sebuah informasi? Nah, ini dalam input itu kan nanti ada laporan keuangan ya, bentuknya tadi neraca, laba rugi, laporan perubahan modal, arus kas ya, gitu. Ini beberapa input dari laporan keuangan. Berarti kan input itu datangnya dari staf bagian keuangan kan. Kita minta neraca, laba rugi, LPM, laporan arus kas. Walaupun di software kita sudah bisa melihat, tetapi kan proses input, proses entry dan pengolahannya itu oleh bagian keuangan. Nah,
Kemudian kita proses dengan beberapa metode laporan keuangan. Ya, misalkan tadi ada teknik apa ya, time series atau membandingkan antara tahun pencapaian tahun sekarang dengan tahun yang lalu. Yang lalunya bisa 3 tahun, bisa 5 tahun supaya ada perbandingan. Karena kalau dibanding hanya tahun lalu saja, itu khawatir tahun lalu mungkin kondisinya lagi drop atau lagi bagus dan yang sekarang sehingga kurang begitu adil dan proporsional ya, makanya biasanya yang lapor itu sampai 5 tahun supaya nanti bisa diambil rata-rata perkembangannya selama 5 tahun itu. Mungkin kalau 1-2 tahun akan terjadi perubahan yang signifikan, jomplang. Tetapi jika dirata-ratakan kan nanti, sehingga dengan demikian diharapkan lebih stabil dan lebih akurat, sehingga perencanaan keuangan untuk tahun yang akan datang kita pun tidak akan terlalu jauh dan bisa menjadi dasar patokan untuk sebuah perencanaan keuangan gitu ya. Jadi data-data itu sebagai input baik neraca 5 tahun terakhir lah, baru di 5 tahun terakhir laporan perubahan modal, laporan arus kas 5 tahun terakhir kita proses dengan metode laporan keuangan dengan teori time series misalkan, atau juga bisa menggunakan teknik rasio ya, rasio bisa saja nanti rasio likuiditas, solvabilitas sama menggabungkan antara time series dengan rasio. Jadi rasionya itu selama 5 tahun perkembangan likuiditas. Itu sebetulnya kalau tanpa time series pun likuiditas sudah kita bisa pahami ya, bahwa kalau likuiditas misalkan cash ratio kurang dari aturan yang distandarkan, misalkan maksimal 5%, ini malah di bawah 5%, berarti itu kan tidak liquid, bahaya. Maka sebetulnya dari informasi tadi, decision maker-nya bagaimana caranya kita meningkatkan cash ratio tadi dengan cara, ada banyak cara ya, misalkan menaikkan tingkat funding atau mengefisienkan biaya-biaya atau melakukan hal-hal lainnya. Nah, tapi bisa juga hasil teknis rasio tadi ya, rasio baik likuiditas, solvabilitas, kemudian rentabilitas, kemudian juga profitabilitas selama tahun ini sebetulnya sudah ada interpretasi dan decision making-nya ya. Tetapi kita pun ingin membandingkan tentang perkembangan rasio itu. Jadi penggabungan antara teknik rasio dengan time series ya. Jadi si rasionya itu, teknik rasio itu dibandingkan juga setiap tahunnya. Itu juga lebih bagus ya, kombinasi dari teknik rasio dengan teknik time series ya. Nah itu prosesnya, diproses sedemikian rupa sebaik mungkin, seakurat mungkin, serasional mungkin, sehingga nanti outputnya menghasilkan sebuah informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan ya, dan outcome-nya nanti akan bermanfaat untuk menambah kesejahteraan para pihak ya, baik para stakeholder ya, baik owner, direksi, komisaris, karyawan, manajemen, kemudian juga pihak luar juga sama ya. Pemerintah juga melalui pajak kan akan terdampak, pajak menjadi besar. Kemudian juga masyarakat melalui CSR-nya juga akan berdampak ya. Jadi itu menjadi outcome. Walaupun di slide ini kita tidak menampilkan outcome-nya, hanya output saja, bahwa output ini akan menghasilkan informasi yang berguna bagi decision maker ya, atau para pihak yang mengambil keputusan. Kemudian tujuan analisis laporan keuangan dari pembicaraan yang kita bahas tadi sudah barang tentu ya bisa kita analisis juga ya, bahwa hasil diskusi kita tadi tentang laporan keuangan, bahwa tujuan analisis yang pertama adalah sebagai screening. Nah, Anda sudah sering screen ya, di screen foto screen, kemudian juga kadang-kadang
kita juga di screenshot ya gitu. Nah, ini screen. Untuk apa screen? Melihat secara analitis tentang laporan dengan tujuan untuk memilih kemungkinan investasi atau merger. Nah, sebetulnya masih terlalu jauh ya ke investasi atau merger. Sebetulnya screening juga intinya sama, untuk melihat secara analisis, memotret, mendeskripsikan keadaan yang sebenarnya hari ini, ya gitu. Sehingga adapun tadi kemungkinan keputusan selanjutnya investasi, ya berarti kalau bagus laporan keuangannya ya, dari hasil screeningnya itu bagus. Tapi kalau hasil screeningnya jelek, maka pengambil keputusan merger. Itu hanya salah satu analogi saja ya. Karena sebetulnya untuk sebuah hal yang jelek, misalkan hasil screeningnya, terus kemudian kita decision makernya merger juga terlalu jauh karena masih ada banyak proses sebelum merger itu ya, melalui perbaikan-perbaikan yang lainnya. Cuma itu hanya salah satu analogi saja. Kalau hasil screeningnya baik, berarti kita lakukan investasi. Investasinya pun kan belum diterjemahkan investasi yang mana juga yang harus kita lakukan investasi. Intinya kalau positif itu menggembirakan hasil screeningnya. Kalau hasil screeningnya dianalisis laporan keuangan tadi adalah negatif, maka lakukan hal-hal untuk bagaimana memperbaiki supaya hasil screening itu tidak negatif kembali. Adapun merger itu juga bagian terakhir, upaya terakhir supaya eksistensi perusahaan kita tetap selamat, kemudian juga tetap mengacu atau mengarah kepada hasil yang positif. Maka dilakukan merger dengan beberapa perusahaan yang lain. Tetapi sekali lagi sebelum decision maker merger itu masih banyak usaha dan upaya lain ya. Merger itu mungkin upaya terakhir untuk menyelamatkan perusahaan tersebut dari ambang kehancuran ya, seperti itu. Kemudian kira-kira selain tujuan analisis laporan keuangan sebagai screening, apalagi forecasting ya. Jadi dari screening tadi kita bisa membuatkan sebuah peramalan-peramalan bahwa apalagi tadi menggunakan time series ya, kita yang membandingkan juga dengan kinerja 5 tahun terakhir. Kemudian kita lihat rata-rata pertumbuhan atau perkembangannya ya. Dan dari situ, dari hasil screening tadi, maka kita pun bisa membuatkan sebuah forecasting atau peramalan. Kira-kira perencanaan untuk tahun depan diramalkan kita tidak akan terlalu jauh dari pertumbuhan atau perkembangan rata-rata yang sudah kita analisis tadi. Jadi artinya dalam forecasting itu kita akan membantu sebuah perencanaan. Jadi peramalan di sini juga bukan meramal yang tanpa dasar, tapi ditunjang dengan data dan analisis yang tadi akurat. Berbeda dengan peramalan yang dilakukan oleh orang pintar gitu. Mereka kan tidak berdasar ya. Misalkan dia melakukan peramalan tentang perkembangan negeri kita misalkan, itu tanpa dasar. Tetapi kalau forecastingnya dengan data-data misalkan karena melihat data perkembangan sekarang negara kita ini seperti ini, kemudian ini hutang juga semakin meningkat, maka nah itu sebuah forecasting yang bisa diukur, kemudian yang logis rasional. Nah, perkara nanti forecasting ini meleset, ya namanya juga forecasting ya, peramalan itu tidak menjadi masalah, tapi paling tidak intinya bahwa forecasting yang dilakukan adalah berdasarkan data dan analisis yang memang logis dan ilmiah ya. Nah, bisa saja kan forecasting itu datanya itu salah seperti yang tadi saya sebut bahwa dalam analisis laporan keuangan jika tidak dilakukan dengan baik maka akan menghasilkan sebuah laporan keuangan yang tidak baik. Tidak baik di sini bukan masalah negatifnya saja atau ruginya saja, tapi data itu adalah data-data yang sebetulnya tidak merepresentatifkan laporan keuangan, salah, sehingga akan dihasilkan sebuah informasi yang salah. Nah, pada saat informasi itu salah, maka pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh manajemen, baik itu pimpinan, manajer, ataupun direksi, ataupun komisaris, maka akan salah, gitu ya, karena diperoleh dari laporan keuangan yang salah.
Nah, begitupun forecasting. Jika peramalan dengan kondisi perusahaan untuk masa yang akan datang, ternyata data masa sekarangnya itu adalah salah, pengolahan yang salah, artinya ada hal-hal yang menjadi trouble dan kehilapan analisis keuangan, entah itu disengaja maupun tidak disengaja, maka akan membuat sebuah forecasting yang salah, karena hasil screeningnya juga salah tadi ya. Cuma tahapan ini dari hasil screening maka kita bisa membuatkan forecasting ya. Nah, kemudian tujuan yang ketiga adalah sebagai diagnosis. Nah, maksudnya apa? Nah, di sini untuk melihat kemungkinan-kemungkinan adanya masalah yang terjadi dalam manajemen ya. Misalkan ada fraud, ada kesalahan, kemudian ada manipulasi, kemudian ada yang lainnya. Nah, ini diagnosis. Ini mirip seperti langkah-langkah dalam ilmu kesehatan kan. Jadi diagnosis sebelum menyimpulkan dokter itu penyakitnya anu, bahkan mengambil keputusan obatnya harus anu, maka dilakukan dulu screening dulu kan. Ada semacam screening ya, entah itu melalui ronsen, kemudian juga melalui tes darah, tes urin, itu bagian-bagian dari screening ya. Nah, dalam laporan keuangan pun sama, screening. Kemudian ada forecasting. Dokter bisa kan meramalkan bahwa jika memang sudah stadium sekian, maka mereka meramalkan bahwa bahkan ada yang suka walaupun misalkan mati itu urusannya Tuhan, tetapi secara data dan fakta biasanya orang ini nggak bakal kuat lebih dari sekian hari. Makanya suka diagnosis lah mereka bahwa ada yang mengatakan bahwa pulang bahwa Bapak ini tidak akan lebih dari sekian hari. Nah, itu bukan berarti melebihi Tuhan ya, itu hasil forecasting, peramalan yang diagnosis dari hasil screening gitu. Berdasarkan data dan pengalaman bahwa nah ada pun nanti ternyata 40 hari yang disebut ternyata masih panjang umur, ya itu sudah kuasanya Tuhan, karena yang satu itu adalah eh, eh, kuasanya Tuhan. Intinya, proses analisis pun sama seperti analisis dalam bidang kesehatan. Ada screening, forecasting, kemudian diagnosis. Nah, diagnosis ini melihat kemungkinan adanya masalah yang terjadi, baik dalam manajemen, dalam operasional, keuangan, atau masalah lainnya. Jadi tidak hanya di bidang keuangan. Dalam operasional, oh ternyata di operasional ini terlalu boros, di mana bahan bakunya itu mengambil dari harga-harga yang kita kemahalan, bahkan kualitasnya lebih jelek, sehingga secara kualitas penjualan kita kalah dengan yang lain, misalkan seperti itu. Nah, hasil analisis diagnosis ini, misal kalau di operasional kan itu nanti akan ada memperoleh sebuah perbaikan-perbaikan, sehingga kita belanjanya bukan lagi dari supplier yang lama, produsen yang lama, kita berpindah. Selain harganya yang lebih murah, kualitasnya lebih bagus. Harga akan berdampak terhadap efisiensi di laporan keuangan, sementara produk dengan kualitas yang bagus akan berpotensi di penjualan, di marketing yang akan semakin bagus. Nah, penjualan yang semakin bagus dengan kualitas tadi yang bagus akan berdampak terhadap cash in, pendapatan di cash flow nanti ya. Kemudian di laporan laba rugi, nah nanti sekarang akan sinergi ya, dari pendapatan akan tinggi, lebih tinggi, dari biaya lebih efisien. Nah, disinilah nanti laporan keuangan hal-hal yang tadi hasil screening ternyata kita merugi, memutus jadi merger, harusnya kemudian dari forecasting juga kita kesulitan, di sini ada muncul. Makanya tadi saya bilang sebetulnya kalaupun hasil screeningnya negatif, jeleklah sebut saja perusahaan itu, tidak lantas langsung langkah merger yang kita lakukan, masih banyak langkah-langkah lainnya. Nah, inilah terbukti dari hasil diagnosis. Jadi melihat kemungkinan adanya permasalahan baik di divisi SDM, keuangan, operasional, maupun divisi lain seperti pemasaran. Bisa saja kan pemasarannya kurang optimal, publikasinya kurang optimal, advertising tidak dilakukan, kemudian personal selling tidak dilakukan, sales promotion mungkin tidak gencar dilakukan. Jadi nanti bisa saja semua bidang dievaluasi kemudian dioptimalkan.
Nah, baru kalau sudah langkah semua serba dilakukan, ya mau nggak mau untuk menyelamatkan. Kalau memang hasil screeningnya masih jelek, itu kita dilakukan merger, ya gitu. Seperti itu. Tapi kan langkah itu langkah terakhir. Jalan terakhir apabila sudah buntu sama sekali dan sudah kesulitan ya sama sekali. Nah, kemudian jelas ya tujuan yang keempat dari analisis laporan keuangan ini adalah sebagai evaluation ya, evaluation. Dan hampir semua ilmu dalam manajemen pasti dilakukan evaluation dalam rangka controlling karena fungsi manajemen itu kan planning. Nah, di sini udah ada nih forecasting tadi tuh planning, organizing itu dan actuating itu ada di screening dan di diagnosis. Walaupun diagnosis sedikit masuk ke controlling ya. Nah, evaluation itu jelas masuk controlling. Jadi dalam sebuah siklus perbaikan, plan do check action, kemudian PPEPP penetapan planning tuh, pelaksanaan actuating, kemudian evaluasi, kemudian peningkatan kembali, itu siklus bagian dari fungsi-fungsi manajemen. Makanya setiap orang, setiap perusahaan tidak akan lepas dari fungsi-fungsi manajemen itu ya. Jadi Anda yang masuk di prodi manajemen, saya kira harus sudah memahami dan lebih mumpuni gitu ya. Bahkan pribadi manusia pun itu punya implementasi dari fungsi-fungsi manajemen. Karena Anda kuliah pun kan punya planning. Nah, sekarang setelah entah apa planning Anda pastinya punya planning dan kuliah ini dalam rangka actuating, organizing. Kemudian dikontrol, nanti target Anda planningnya berapa tahun. Nah, dievaluasi nih sampai tahu semester berapa sekarang 3 saja saya sudah ketinggalan nih keteter dari teman-teman yang lain 2 semester nilai saya anjlok semua bahkan tidak lulus semua. Nah ini evaluasi apa yang salah supaya planning Anda yang awal saat mendaftar pun bisa terjadi. Kemudian planning-planning yang lainnya diharapkan setelah lulus nanti Anda bisa penyesuaian, naik pangkat, golongan, jabatan, ilmu Anda meningkat. Nah, kalau sekarang evaluasi nih mumpung masih semester 3. Apabila nanti planning yang tadi masih jauh, tidak terlalu mendekati, nah kita evaluasi ada yang salah nggak? Nah, itu namanya diagnosis tuh tadi ya di sana ya. Apa yang salahnya? Oh, di kerjaan saya terbentur dengan pekerjaan saya juga nih sehingga apa yang saya harapkan dalam perkuliahan ini tidak terjadi. Kemudian juga permasalahan di operasional. Oh, proses perkuliahannya kayak kurang memahami apalagi dengan virtual, apalagi dengan dosen yang jarang masuk misalnya ya kalau di nah berarti itu ada di operasionalnya ya, operasional proses pembelajarannya. Kemudian di keuangan ada juga kan, oh saya kesulitan di pembayaran sehingga saya tidak diizinkan untuk mengikuti UAS dan lain sebagainya. Padahal secara perkuliahan saya mengikuti dan memahami betul tentang capaian yang dipelajari ya dari beberapa mata kuliah misalnya. Ini dilakukan evaluation untuk menilai prestasi manajemen operasional, efisiensi, dan lain-lain. Sama ya tadi. Jadi diagnosis evaluation itu berdekatan. Kemudian setelah dievaluasi, masa ditingkatkan. Apa yang kurang itu diperbaiki. Kemudian menjadi sebuah perencanaan berikutnya. Ya, gitu. Itu terus siklus itu seperti itu ya. Kalau tidak siklus itu dijalankan, kalaupun berhasil itu kebetulan dan kemudian tahun depan bingung lagi ya kalau siklus itu tidak dijalankan. Dia mengerjakan seperti halnya air mengalir saja, masuk sini ikuti ini sih ikuti. Kalaupun nanti berhasil, ya itu kebetulan saja. Gitu, hoki lagi hoki. Kemudian dia masih kesulitan setelah berhasil, walaupun itu adalah kebetulan, dia kebingungan kan langkah apa yang harus dilakukan untuk tahun depan. Ya kan? Kalaupun Anda melakukan hal yang sama, itu sebetulnya sudah fungsi manajemen, planning. Dan kalaupun Anda melakukan yang sama, belum tentu juga tahun depan Anda berhasil. Kenapa? Karena kompetitor lain juga menjadi eh, tidak diam ya, mereka bergerak dinamis, bahkan mereka diam-diam mencuri strategi ataupun laporan hasil keuangan Anda, sehingga mereka bisa mengikuti atau mencontoh paling tidak ya, bahkan melakukan inovasi melebihi apa yang Anda lakukan di tahun kemarin. Sehingga tidak heran
jika tahun depan Anda sudah kalah bersaing gitu. Padahal melakukan hal yang sama dengan tahun-tahun kemarin. Bisa saja seperti itu ya yang terjadi. Nah, ini tujuan dari analisis laporan keuangan. Screening, forecasting, diagnosis, kemudian evaluasi itu dari Bernstein dalam Harahap 2014 di analisis laporan keuangan. Nah, kemudian sifat analisis laporan keuangan. Bagaimana ini sifat analisis laporan keuangan? Yang pertama adalah fokus laporan. Terhadap apa? Laporannya neraca, laba rugi, kemudian arus kas, cash flow ya, laporan perubahan modal ya, yang merupakan akumulasi transaksi dari kejadian masa lalu, historis dan penyebab ya terjadinya dalam suatu entitas ekonomi. Jadi sifat analisisnya fokus terhadap laporan ya. Prediksi, nah ini forecasting tadi. Analisis harus mengkaji implikasi kejadian yang sudah berlalu terhadap dampak dan proses perkembangan keuangan entitas ekonomi di masa yang akan datang. Ini lebih ke forecasting tadi. Jadi saya kira sifat-sifat ini lebih sudah berkorelasi dengan tujuan tadi. Jadi kalau kita jelaskan tentang sifat atau tujuan analisis laporan keuangan, maka di situ juga sudah membahas tentang sifat dari laporan keuangan ya, karena 4 tujuan tadi baik itu screening, kemudian forecasting, kemudian diagnosis dan evaluasi itu sebetulnya sudah masuk di dua sifat yang dua ini. Misalnya fokus laporan untuk screening tadi dan diagnosis, kemudian prediksi ini untuk forecasting. Jadi sudah tercover dengan penjelasan yang tadi di ini ya, apa itu di slide sebelumnya ya. Nah, kemudian dasar analisis adalah laporan keuangan yang memiliki sifat dan prinsip tersendiri sehingga hasil analisis sangat bergantung pada kualitas laporan keuangan. Nah, ini ya. Nah, jika kualitas laporan keuangannya bagus, dalam arti bukan berarti tampilan neraca laba ruginya bagus ya, atau kertasnya bagus, bukan, tetapi data-data yang ditampilkan itu benar-benar akurat ya, real gitu ya, tidak dimanipulasi, maka nanti fokus laporan itu yang kita analisis baik di screening, di forecasting, di diagnosis dalam bentuk teknis, time series, pembandingan, kemudian teknik rasio, itu akan akurat juga gitu ya, karena diperoleh dari dasar analisis laporan keuangan yang memiliki sifat dan prinsip tersendiri sehingga analisis ini dihasilkan dengan baik gitu ya. Dan kalau ini sudah baik, maka informasi yang dihasilkan adalah baik dan benar, kemudian decision maker-nya pun insya Allah akan benar, sehingga eksistensi perusahaan baik secara laba maupun sustainability-nya akan tercapai dengan baik. Seperti itu barangkali. Nah, kemudian teknik analisis laporan keuangan, ada teknik perbandingan laporan keuangan. Ya, jadi membandingkan antara laporan keuangan tahun lalu dengan tahun sekarang. Ada juga dengan analisa tren atau trend analysis. Ada juga dengan analisa rasio atau rasio analisis ya. Jadi yang sudah saya sebutkan di dalamnya ada rasio rentabilitas, solvabilitas, likuiditas, kemudian juga rasio profitabilitas dan lain sebagainya ya. Ini teknik-teknik untuk laporan keuangan, termasuk juga analisis ramalan khusus, perubahan posisi keuangan dan sebagainya ya. Nah, perbandingan laporan keuangan ini merupakan sebuah teknik analisis laporan keuangan di mana saya kira Bapak Ibu di tempat bekerja atau bahkan di keluarga sendiri itu sering ya melakukan teknik ini, membandingkan laporan keuangan dengan dalam beberapa tahun. Misalnya di keluarga juga sama, oh tahun lalu biaya anak sekolah cuma sekian, sekarang meningkat karena anak yang terakhir juga masuk sekolah sekarang, atau mungkin yang besar sekarang sudah masuk kuliah. Ini paling tidak sering ya membandingkan, walaupun mungkin ada yang tersistematis dalam bentuk pembuatan laporannya di kertas, di apa, ada juga yang cukup di dalam hati saja. Nah, sebaiknya memang
diri sendiri pun itu ada proses pencatatannya ya, sehingga nanti rekam memori ini bisa dibuka kembali sebagai informasi yang bisa diambil juga untuk pengambilan keputusan langkah selanjutnya ya, melalui forecasting, kemudian prediksi dan lain sebagainya tadi. Kemudian untuk perbandingan laporan keuangan itu perbandingan 1 tahun buku atau lebih atas unsur-unsur yang terdapat dalam laporan keuangan. Nah, perbandingan 1 tahun buku tahun sekarang atau lebih. Nah, atau lebih ya 2 tahun. Nah, kalau sekarang 2021 berarti laporan keuangan tahun 2021, 2020 atau lebih 2019, 2018, 2017, 2000. Biasanya ada yang sampai 10 tahun ada ya. Untuk lebih akurat ya perbandingannya, karena dia membandingkan selama 10 tahun sehingga nanti mengambil rata-rata dari 10 tahun itu gitu. Dan dari unsur-unsur, nah unsur-unsur tergantung indikatornya mau apa, mau dari misalkan dari sisi pasifa itu ada liabilities, hutang. Kalau hutang kan jangan meningkat ya, kalau bisa menurun persentasinya karena itu sesuatu hal yang menurut saya negatif ya, jadi harus sekecil mungkin itu. Jadi jangan sampai sekarang hutang sekian, tahun depan meningkat 200%, itu jangan. Termasuk juga biaya, itu hal-hal yang negatif. Walaupun memang tidak bisa juga ya kita memaksakan diri di biaya untuk sekecil mungkin karena ada perubahan terutama di biaya tenaga kerja ya, yang UMR-nya terus mengikuti aturan pemerintah dan rata-rata terus naik gitu. Jadi kita juga mungkin efisiensinya di biaya-biaya yang lain seperti administrasi dan umum, kemudian di biaya operasional, di marketing mungkin dibuat seefisien mungkin, bisa itu terjadi ya. Seperti itu. Nah, unsur-unsur tadi bisa saja tadi modal misalkan, kemudian juga misalkan pertumbuhan aktiva produktif, kemudian aktiva tetap, itu bisa menjadi bagian dari unsur-unsur yang kita bandingkan nanti. Kemudian juga aset, itu bisa kita bandingkan, oh dari setiap tahun ternyata aset kita ini bukannya naik tetapi menurun. Nah, kenapa kita bisa buatkan deskripsi informasi seperti itu? Karena dari hasil analisis perbandingan laporan keuangan yang kita lakukan melalui unsur aset ya, gitu. Seperti itu kurang lebih, dan mungkin bisa kebayang ya. Kemudian bisa juga perbandingan dengan perusahaan sejenis. Jadi jika kita perusahaannya bidang keuangan, sebut saja bank, kita ada di bank BCA misalnya, berarti kita melakukan perbandingan komparatif dengan bank sejenis, misalkan BRI, BNI dengan Bank Mandiri, kita lakukan seperti itu ya. Gitu. Kemudian perbandingan dengan rata-rata industri. Rata-rata industri di dunia perbankan secara keseluruhan seperti apa, sehingga nanti kita ini ada di standar mana. Misalkan begini ya, di pertumbuhan IPM di Sumedang ini misalkan 7, sekian dari target 6. Oh, berarti kita secara internal tercapai. Tapi di rata-rata Jawa Barat yang menargetkan misalkan 7,2, kita hanya melebihi di 0, sekian gitu ya. Jadi ada perbandingan dengan perusahaan sejenis, ada perbandingan dengan rata-rata industri. Jadi rata-rata industri semua perbankan yang sejenis itu ada yang bagus sekali, ada yang baik, bagus, ada yang sedang, ada yang jelek, itu dirata-ratakan. Sehingga kita ada di mana dibandingkan dengan rata-rata industri. Kalau tadi kan dengan sejenis, misalkan kita BCA dengan BRI, dengan BNI, cukup saja. Oh, kita persaingannya seperti ini, kita kalah di sini tapi menang di sini. Tapi kalau dari rata-rata industri semua perbankan pertumbuhannya nanti diakumulasi, dibagi rata-rata, oh misalkan begini, BRI itu rata-rata pertumbuhan asetnya itu paling tinggi. Tapi kalau dirata-ratakan misalkan dengan ke bawah juga kan, BPR juga ke bawah juga di rata-rata itu. Itu yang disebut dengan rata-rata industri. Ya. Nah, kemudian ini misalnya ya, perbandingan 1 tahun atau lebih unsur dalam laporan keuangan. Nah, 1 tahun ini atau lebih berarti ini tahun 2009 dan 2010.
Nah, yang dimaksud dengan unsur-unsur dalam laporan keuangan ini salah satunya adalah aktiva lancar, ada investasi jangka panjang, kemudian ada aset tetap dan aset tidak bergerak ya. Aset tetapnya itu kan ada aset bergerak, ada aset tidak bergerak, tanah, bangunan, kemudian aset bergerak bisa kendaraan ya, motor, mobil dan lain sebagainya ya. Nah, ini hanya contoh saja untuk membicarakan tentang unsur itu merupakan dimensi atau indikator yang akan dijadikan ukuran. Nah, itu yang dimaksud dengan unsur-unsur. Kemudian perbandingan tahun ya silahkan bisa 1 tahun atau lebih silahkan mangga. Biasanya kalau hanya 2 tahun saja ya dalam riset itu tidak digunakan. Kenapa? Karena bisa saja kan 2009 ke 2010 sekarang terakhir itu perkembangannya memang sangat jauh gitu. Nah, tetapi kan secara rata-rata tidak merepresentasikan perkembangan yang stabil gitu. Makanya suka diambil 5 tahun, bahkan ada yang mengambil 10 tahun untuk mendapatkan sebuah analisis data yang stabil ya. Jadi pergerakannya lama dan insya Allah terhadap forecasting, planning, pembuatan perencanaan keuangan kemudian yang lainnya itu juga bisa disebut dengan stabil dan akurat gitu ya. Kalau hanya 2 tahun kan ya ini juga tidak salah, tetapi khawatir bahwa memang di tahun kemarin itu perkembangannya jelek gara-gara ada apa, kemudian tersebut sehingga Anda menargetkan seperti perkembangan perubahan 2009-2010. Nah, nanti yang terjadi 2011 realisasinya ternyata jauh dari apa yang diharapkan karena analisis 2 tahun itu tidak terlalu stabil ya gitu. Makanya diambil juga misalkan 5 tahun atau bahkan 10 tahun. Ini membandingkan laporan keuangan dalam beberapa tahun. Nah, ini hampir sama saja dengan yang tadi, yang A, ya, membandingkan laporan keuangan dengan tadi 2 tahun dari unsur-unsur. Unsur-unsurnya ini dari aset lancar, investasi jangka panjang, aktiva tetap. Sah-sah saja, dan unsur-unsur ini diambil yang sekiranya perlu kita analisis. Gitu ya. Atau mungkin sudah ada standarnya. Jadi misalkan perusahaan kita dari asosiasi sudah menargetkan atau menentukan tentang unsur-unsur tadi yang harus dihitung. Bahkan biasanya pihak ketiga perbankan melihat dari unsur-unsur yang mana. Kalau kita pinjam ke bank, kita bisa disebut dengan layak dari hasil laporan keuangan itu, dan mereka melihat ke unsur-unsur yang mana. Nah, itulah yang menjadi patokan ukuran kita yang harus kita perbaiki. Harus dalam arti unsur tadi atau indikator dimensi tadi harus selalu kita analisis karena berkepentingan dengan pihak luar. Kemudian yang kedua berkepentingan juga dengan internal kayak unsur likuiditas ya, kas itu dan bank itu sangat penting ya, walaupun orang luar tidak menginginkan, sebetulnya orang luar juga menghitung itu ya, artinya pihak luar juga menentukan tingkat likuiditas yang ada di perusahaan kita. Nah, bagi kita juga sangat penting mengingat operasional kita akan terhambat jika likuiditas, terutama cash ratio dan quick ratio-nya itu kecil ya rasionya. Nah, ini juga penting. Artinya apa? Unsur-unsur yang kita munculkan berupa indikator dan dimensi itu adalah yang berhubungan dengan kepentingan pihak eksternal dan jelas kepentingan dari internal untuk kelangsungan jalannya operasional perusahaan kita. Bayangin kalau likuiditasnya nanti kecil 0,000 sekian. Nah, di bagian produksi mau ada pembelanjaan sudah tidak ada uang, sudah tidak ada dana. Kemudian kita mau mengajukan ke pihak ketiga. Pihak ketiga juga nggak mau. Ternyata dana yang dia miliki di kasnya itu juga tergerus terus nih, minim terus nih. Saya khawatir pada saat kita pinjamin, uang kita juga kasusnya sama seperti yang terjadi sekarang. Sehingga proses angsuran terhadap mereka diprediksi akan terhambat. Itu yang mereka pikirkan gitu. Sehingga analisis ini harus betul-betul terjadi dengan baik, dengan unsur-unsur yang memang betul-betul dibutuhkan dan diperlukan. Itu kira-kira Bapak Ibu ya. Dan untuk perbandingan dengan perusahaan sejenis, saya kira kita akan lanjutkan minggu depan ya. Dan untuk virtual ini tidak terlalu panjang dan banyak, apalagi kita ada di jam malam ya. Gitu. Dan ini kita
kelelahan yang sudah sangat luar biasa. Setelah bekerja kita masih melaksanakan perkuliahan. Jadi insya Allah untuk lanjutan kita akan lakukan di tutorial ataupun di proses belajar mengajar minggu depan atau selanjutnya ya. Baik Bapak Ibu di Segar 26, saya kira untuk perkuliahan hari ini sampai di sini dulu ya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, kesalahan dan kehilapan. Kalaupun ada benar, tadi sudah jelas itu datang dari Allah. Dan kalaupun banyak kesalahan yang disampaikan itu sudah jelas kesalahan dan kebutuhan dosen juga sebagai manusia biasa. Ya. Terima kasih, selamat beristirahat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.